Oke, halo, selamat siang Bestri yang sudah hadir dalam acara hari ini. Semoga Bestri yang hadir dalam keadaan sehat dan aktivitas bisnisnya hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan, saya Jihan selaku MC dan juga tim Tantri yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya makasih banyak nih Bestri yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung di Tantri Online Class Ramadan Edition 2.0 gitu. Karena sebelumnya Tantri juga udah ngadain nih kalau Tantri Online Class Ramadan Edition yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih Tantri Online Class ini? Tantri Online Class itu adalah sesi webinar yang sengaja nih Tantri bikin khusus buat para merchant biar bisa ngefasilitasin lebih baik gimana cara menggunakan Tantri dan dalam penggunaan fitur-fitur Tantri yang harapannya nantinya merchant-merchant bisa optimalisasi Tantri lebih baik dalam operasional bisnis sehingga lebih efektif dan juga efisien. Oke, nah di sesi hari ini, Bestri, kita bakal ngebahas gimana sih fitur-fitur di Tantri bisa ngebantu pengelolaan pesanan operasional bisnis selama bulan Ramadan. Dan terutama mungkin di Ramadan ini banyak momen ramai seperti bukber atau peak order di waktu-waktu tertentu. Jadi hari ini pembicara kita akan membahas mengenai fitur reservasi dan DP dan juga menu paket. Dan harapannya Bestri di sini bisa langsung aplikasi ini ke operasional bisnisnya dan memudahkan segala urusannya di merchant masing-masing. Oke, Bestri, kalau gitu kita bakal spill dikit sebenarnya agenda hari ini tuh apa aja gitu ya di acara yang udah Bestri hadiri hari ini. Untuk agenda hari ini bakal ada pematerian yang akan berlangsung kurang lebih 45 menit, 30-45 menit, dan juga akan ada sesi tanya jawab nantinya. Jadi nanti para Bestri boleh banget untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun nanti raise hand, dan untuk teknisnya akan aku jelaskan nanti. Tapi Bestri bisa nih sambil nyatet juga nanti selama pematerian berlangsung kira-kira apa yang mau ditanyain dan dikepoin lebih lanjut boleh banget. Dan selanjutnya nanti di sesi terakhir akan ada form evaluasi dan juga dokumentasi. Jadi make sure Bestri untuk stay sampai akhir karena nanti bakal ada dokumentasi dan juga evaluasi untuk mendapatkan dokumentasi dan recording dari acara hari ini. Nah, Bestri harapannya juga nih di online class hari ini, Bestri bisa turut nih menyalakan kamera supaya nanti pemateri nggak merasa sendiri amat gitu ya. Jadi nanti bisa ketemu juga muka-muka merchant-merchant yang mungkin udah sering banyak juga mungkin udah pernah ngobrol nih sama pemateri kita hari ini. Jadi boleh dinyalain kameranya. Dan selama pematerian harapannya bisa dimatiin mic-nya ya Bestri karena nanti jangan khawatir di akhir di sesi question and answer Bestri boleh banget kok untuk nyalain mic-nya untuk bertanya dengan langsung. Tapi selama pematerian berlangsung harapannya bisa dimatiin dulu. Dan rules terakhir, harapannya Bestri di sini bisa stay terus sampai akhir acara, karena lagi-lagi aku kasih tahu kalau misalkan nanti bakal ada form evaluasi yang kami harap sekali Bestri bisa bantu isi, dan nanti yang mengisi bakal kita kasih recording untuk acara hari ini biar bisa di playback dan untuk ditonton kembali kalau misalkan perlu informasi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Gitu. Oke, kalau gitu, Besti, langsung aja aku mau kenalin para Besti hari ini dengan pemateri kita, yaitu Mas Rizky Hadar, yaitu Merchant Advisor-nya Tantri, yang sudah experience nih, Besti, dan lebih in touch lebih dari 1.000 merchant di Indonesia, dan juga handling ratusan merchants dengan tentunya dengan luar biasa gitu. Jadi mungkin Besti-Besti di sini ada yang udah pernah ketemu juga mungkin, atau mungkin ada yang udah pernah ngobrol sama Mas Hadar ya. Jadi hari ini Mas Hadar bakal menyampaikan materinya. Mungkin aku sapa-sapa dikit dulu nih Mas Hadar, gimana hari ini, apakah sehat dan apa udah siap nih untuk bawain materi hari ini? Siap, siap, Mbak Jihan. Sehat, Alhamdulillah Mbak Jihan. Tentunya sangat-sangat siap Mbak Jihan karena memang juga sering ketemu sama teman-teman di sini dan gak sabar juga langsung ngobrol bareng-bareng sama teman rame-ramean kayak gini. Jadi pastinya udah sangat siap. Oke, mantap. Kalau gitu, karena Mas Hadar udah siap, dan semoga Besrin juga udah siap menyimak pematerian dari Mas Hadar, kalau gitu aku langsung serahkan aja uh, waktunya untuk Mas Hadar. Silakan Mas Hadar. Oke, terima kasih banyak Mbak Jihan. Kalau gitu aku langsung mulai aja biar kita enak hari ini. Sebelumnya biar enak nih kan aku sering nih ketemu sama teman-teman semua di sini. Aku mau cek-cek dulu nih. Di sini aku lihat ada dari JKT Cafe. Oh, ada Bang Jaya nih. Bang Jaya, gimana kabar Bang Jaya? JKT Cafe, Bang Jaya. Baik Bang Jaya. Masih puasa Bang Jaya? Aman ya. Oke, terus aku lihat lagi ada dari KL Sia Yunita. KL Sia Yunita nih dari
kafe atau merchant mana, Kak? Kalau boleh tahu? Kita dari Warkop Agam Ria Kayuringin, Oh, oke, Bekasi Selatan. Warkop Agam Ria. Oke, KL Sia. Oke, oke, oke. Warkop Agam sama aku juga waktu itu kalau nggak salah. Nah, ini bebek kampung yang sama sambal bakar gading ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Kak. Betul. Dua Oh, oke. outlet. Salah satu cabang dari ininya ya. Berarti di sana lagi sendiri aja bebek kampung atau sama sambal bakar gading juga cabang lainnya? Sendiri aja, Kak. Sendiri Kampung aja. bebek. Oke. Oke. Oh, ada Mas Agil juga dari Equal Coffee ya. Oke, Mas Agil, gimana kabar Mas Agil? Sehat ya Mas Agil ya? Siap. Oke. Oh, ada Kak Regina juga nih dari JKTM Coffee ya. Ini warkop JKTM ya Kak Regina ya. Siap, aman Kak Regina. Siap. Ada Kak Silvi juga. Kak Silvi ini yang Kuretake ya kalau nggak salah ya. Dari Kuretake Resto ya. Mantap Kak. Di sana juga cocok buat pakai reservasinya. Oke. Sip. Oh, ada Kak Siti juga yang dari Lujitiam ya Kak Siti ya. Siap kalau gitu. Aku udah tahu semua. Teman-teman sering ketemu juga beberapa kali sama aku. Aku mulai aja buat penjelasan kali ini. Jadi teman-teman, di sini tuh karena Tantri punya fitur reservasi dan DP, which is adalah fitur baru. Tantri di sini mau bantu jelasin gimana cara penggunaannya, serta menjelang di Ramadan ini gimana sih pemanfaatannya sehingga reservasi dan DP ini bisa jadi dimanfaatkan secara penuh. Kita pernah ada di sesi sebelumnya dan ini di sesi keduanya kita akan menjelaskan terkait beberapa bagiannya. Jadi hari ini kita akan ngejelasin terkait reservasi dan DP, gimana pemanfaatan menu paket, serta gimana penggunaan diskon produk. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas di sini. Nah, sebelum kita ngomong lebih dalam dan lebih jelas apa aja di sananya, aku mau jelasin dulu nih. Teman-teman pasti juga udah pernah ngejalanin reservasi yang ada di sana di Lujitiam, kemudian tadi di Equal, di JKT, terus di Warkop Agam, di Bebek, pasti di sana juga udah pernah nyobain pakai reservasi, ada customer yang reservasi, tapi masih manualan. Nah, kita kebayang banget kalau manualan itu kita tanya-tanya nih sama teman-teman di sana, apa sih kendalanya? Nah, sering banget kendalanya tuh adalah di penjadwalan. Penjadwalannya tuh sering aja berantakan. Kadang kita nggak tahu jam sekian ini ada orangnya atau enggak, jam sekian ini udah keisi atau belum. Kemudian ternyata datang double booking. Nah, itu sering banget tuh. Kemudian yang kedua, sering banget kita ketika udah pada bayar DP, pas dihitung kok nggak klop ya, kok ternyata minus ya. Nah, jadi permasalahan di down payment, akhirnya pembayarannya kurang, kelebihan atau tidak sesuai. Nah, sering juga namanya reservasi di bulan Ramadan ini, sering banget bertumpuk dia tuh. Semuanya mau dikeluarin makanan jam setengah 6. Wah, berarti kan kita harus siapin semua makanannya. Akhirnya dapur kurang siapin makanan-makanannya. Padahal customer sudah pesen jauh-jauh, tapi makanannya nggak ada di hari H. Nah, ini jadi masalah nih, sehingga dapur kurang prepare. Nah, semua hal itu pengen bantu diatasi sama Tantri. Nah, emang gimana sih flow reservasi kalau udah pakai Tantri? Nah, flow reservasi kalau udah pakai Tantri kita lihat di sini. Customer pengen reservasi nih, dia pengen reservasi, biasanya dicari-cari dulu nih. Aku mau reservasi ke JKT Coffee, aku mau reservasi misalnya ke BB Kampung AA, aku mau reservasi ke Warkop Agam Ria dan lain-lainnya. Itu cari-cari dulu di Google. Mana ya reservasinya? Cari di Instagram. Nanti kalau dia udah dapet, nah biasanya kita bisa nyertain link reservasinya Tantri. Jadi customer bisa akses reservasi melalui linknya Tantri. Di sana dia nggak repot lagi tuh, tinggal isi data dirinya, dia tentuin nih waktu bookingnya jam berapa, mau sampai jam berapa, mau duduk di mana, mereka bisa tentuin. Kemudian nanti tinggal pilih menunya dan bayar DP-nya. Jadi bisa pre-order dulu nih makanan yang mau dikeluarin, nanti tinggal pembayaran DP-nya. Nah, nanti pada saat customer melakukan hal tersebut, resto tinggal menerima reservasinya aja. Jadi resto tinggal cek jadwal, oh kosong di jam segini, oh bisa di jam segini. Tinggal konfirmasi si reservasinya. Nah, kemudian
dari situ enaknya orderan otomatis langsung masuk. Jadi dapur nggak lagi pusing, dapur nggak lagi kebingungan, dia langsung tahu apa yang mau dikerjain di hari H, dia nggak lagi kekurangan sih bahan baku. Nanti pada saat pembayaran, mereka tinggal cek sama potong otomatis si DP-nya dan ngelakuin pembayaran sisanya. Jadi nggak ada lagi minus, nggak ada lagi hitung manual. Nah itu flow reservasi dari menggunakan Tantri. Nah, emang kalau diasumsikan di nyatanya itu gimana, Mas? Gimana, Bang? Nah, ini aku coba contohin nih. Misalnya nih, aku sebagai customer buka Google, cari di sini Gemini Cafe, kan dia cari. Nah, enaknya Tantri itu juga bantu di sini. Jadi tulisannya jadi nomor satu. Langsung nyari Cafe Gemini di halaman satu di Google. Nanti ketika dia klik, nah dia langsung diarahin ke halaman ini. Dia tinggal pesen, reservasi dan lain-lainnya ada di sini. Nah, katakanlah ya, aku mau reservasi karena ini akun cafe, kita uji coba. Nanti akan diarahkan ketika kita klik dibagikan. Nah, ini nanti akan diarahkan ke link ke sini gitu, teman-teman. Jadi kelihatan nih. Oh, oke. Saya mau reservasi, diarahin ke sini, tinggal klik ini si reservasinya ini. Begitu diklik, nanti yang tadi aku bilang, customer tinggal isi datanya, nggak perlu lagi melalui WhatsApp ke teman-teman, di chat dulu, dipastiin nama dan formatnya, dia bisa isi dari sini. Contohnya atas nama Dimas, oke, dia bisa isi nomor teleponnya, dia mau booking buat berapa orang? Mau buat 8 orang, oke misalnya. Dia mau tanggal kapan aja, dia tinggal pilih. Misalnya hari ini, dia mau booking buat hari ini, tinggal dipilih deh. Meja dan waktunya mau dari jam berapa hingga jam berapa. Nah, enak nih kelihatan. Jam berapa aja yang penuh, jam berapa aja yang kosong. Jadi nggak lagi cocok-cocokan jadwal sama resto, cocok-cocokan jadwal sama teman-teman. Kita udah bisa nyempil-nyempil nih. Oh oke, karena saya mau pakai buat bukber, saya mau ambil di meja 15 aja dari jam 5 sampai jam 21 malam. Oke, jam 9. Kalau udah tinggal konfirmasi meja dan waktunya, kalau ada catatan, teman-teman bisa isi di sini. Misalnya, saya mau request non smoking atau tambahannya saya mau request baby chair-nya. Itu saya mau tambahan baby chair-nya deh. Mau ada 2 karena saya bawa anak kecil. Oke. Kalau udah tinggal diklik lanjutkan, kayak tadi ada pre-order menu gitu. Jadi customernya bisa pre-order dulu nih. Oh, saya mau Ramadan package, ada paket-paketnya. Dia bisa tentuin di sini. Kemudian saya mau takjilnya juga bisa di sini. Oke, tuh. Kemudian saya mau regular tea-nya dia juga bisa di sini. Oke. Kemudian tinggal di check out, nanti dia lihat data dirinya dia, tinggal ditentukan pembayarannya mau pakai apa. Bisa QRIS, bisa pakai transfer manual. Enak jadinya. Jadi pembayaran payment semuanya langsung di sana. Nah, kalau kita pakai transfer manual, tinggal pilih metode pembayarannya, kemudian kita konfirmasi reservasi, maka langsung muncul nih keterangan-keterangan tadi. Bayarnya kemana, rekeningnya apa, banknya apa, ini langsung muncul, dan enaknya nggak perlu lagi ngupload-ngupload ke WhatsApp, kirim lagi ke restonya, customer bisa upload bukti pembayarannya di sini. Contoh aku upload, misalnya mau upload QRIS-nya, nah dia bisa nih contohnya nih. Kalau udah tinggal unggah, maka tersimpan ke sistem. Kalau ada pertanyaan, customer tinggal klik hubungin penjual. Gitu. Jadi enak banget gitu. Secara proses ordernya, secara proses reservasinya jauh lebih gampang. Kurang lebih kayak gitu Mbak Jihan. Oke, enak banget ya Mas. Jadi sebenarnya menurut aku nih nggak cuma enak buat merchant, tapi for customer juga kayaknya lebih praktis gitu ya Mas Sadar. Jadi udah nggak usah nih WA-WA gitu, terus mungkin alignment data atau availability resto yang kadang suka tricky gitu ya sama kebutuhan customer. Terus jadi lebih enak juga ya. Dan payment juga enak langsung di sana udah ada nominal untuk kita DP dan segala macam ya Mas ya. Betul betul. Jadi DP dan segala macamnya juga udah ada di sini. Jadi proses pembayaran dan
tindakan-tindakan berulang seperti kirimin nomor rekening, totalin, terus ngupload atau kirim bukti pembayaran, itu repetitif seperti itu udah nggak ada lagi kalau gunain sistem reservasi kayak gini, gitu. Oke, mantap. Boleh dilanjut Mas Hadar. Oke, jadi ini kan dari sisinya customer ya, gitu. Gimana nih kalau misalnya udah dilakuin ini, kita sebagai kasir, sebagai tim lapangan harus ngapain nih? Repot nggak Mas nanti? Nanti harus manualan lagi atau gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kasirnya. Di bagian kasirnya, dia langsung kelihatan tuh, ada pesanan reservasi terbaru gitu. Jadi kasir dapat notifikasi juga dan warnanya beda. Warnanya kuning, nandain bahwa wah ini ada yang baru nih gitu. Nah, nanti kalau udah tinggal diklik si reservasinya, menunggu konfirmasi. Nah, kemudian nanti akan muncul nih warna kuning menandain bahwa ada orderan baru atau reservasi baru atas nama Dimas. Nah, kita tinggal klik aja orderan tadi, kita bisa lihat nih jam berapa, buat berapa orang. Di sini kita bisa lihat nomor teleponnya, ada catatannya kita bisa lihat. Nah, kita juga bisa lihat status pembayarannya. Nah, dia udah bayar, kita bisa lihat nih. Tadi kan customer sudah upload ya, kita bisa lihat di sini. Lihat bukti pembayaran. Oh, ini bukti bayarnya. Jadi kasir tuh enak, nggak nyimpen-nyimpen screenshotan banyak banget di HP pribadinya. Padahal semuanya bisa disimpan di sistem. Jadi datanya nggak ke mana-mana gitu. Kalau memang jadwalnya pas dan bukti pembayaran sudah divalidasi benar dan masuk, kita bisa konfirmasi dengan klik sudah dibayar dan kita terima reservasinya. Maka secara otomatis orderan akan terbuat di sistem, kemudian jam terbooking. Kalau ada tambahan-tambahan orderan atau ada yang mau dikonfirmasi, bisa langsung klik hubungi pemesan dan itu langsung direct ke WhatsApp si customer tadi gitu. Nah, dari sini otomatis dia orderan tuh akan langsung kebuat ya atas nama Dimas jam 5 langsung ada dia di sini. Jadi orang dapur, orang kasir nggak perlu nginputin manual pesanan-pesanan reservasi, dia tinggal klik aja, dia tinggal print pojok kanan atas, cetak struk dapurnya, nanti bisa langsung keluar ke bagian dapur. Jadi enak, dapur bisa lebih prepare, kita di depan bisa lebih tenang, nggak khawatir sama orderan yang salah-salah gitu. Sisanya tinggal lakukan seperti biasa aja, kayak teman-teman yang biasa lakukan menggunakan Tantri. Proses pesanan selesai, atau kalau ada tambahan bisa tinggal diselesaikan, nanti pada saat pembayaran, nah langsung nggak dihitung lagi pakai kalkulator, tapi ditotalin sama Tantri. Totalnya 164.100, dipotong 100.000, pembayaran tinggal pakai 64.100. Jadi enak, DP-nya kita ingat, langsung otomatis potong. Tinggal disesuaikan pembayarannya mau pakai apa aja. Kalau udah tinggal dikonfirmasi seperti biasa, maka orderannya juga udah selesai. Itu. Jadi jauh lebih enak gitu, Mbak Jihan. Jadi nggak ngebingungin dan jauh lebih satset lah pekerjaannya. Jadi dapur juga udah langsung menerima orderan, nggak usah input-input lagi. Nanti di jam dan hari yang direservasi itu udah muncul gitu ya Mas Sadar. Jadi nanti udah enak dan di peak hour gitu biasa kan chaos gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi nambah-nambahin kerjaan-kerjaan yang mungkin bisa ada human error-nya gitu. Jadi meminimalisir human error karena udah tersistematis dengan baik di Tantri gitu ya Mas Sadar ya. Betul banget Majian. Jadi ya pekerjaan-pekerjaan repetitif yang kita udah pusing nih ngurusin uang, terima komplain dari customer, masa kita hal-hal yang bisa kita kurangin kita coba selesaikan lah gitu dengan adanya fitur reservasi ini gitu Mbak Jian. Oke, seru. Oke, boleh. Lanjut aja Mas Hadar, kita kepoin lagi nih apalagi sih yang bisa kita utilize dari Tantri. Oke. Tadi kita udah tahu tuh gimana caranya proses reservasi yang dari Tantri. Dari dibuat dari sisi customer, kita terima dari sisi kasir. Nah, kemudian itu mau setting-settingnya gimana nih Mas? Aku mau nyalain, aku suka nih sama fiturnya, gimana nih cara aku nyalainnya, gimana cara aku setting-settingnya, aku harus kemana dan ngapain aja. Nah, jadi teman-teman, untuk
cara menggunakan fitur reservasi ini atau setting dan menggunakan fitur reservasi ini itu caranya gampang. Pertama-tama pada bagian home ini teman-teman bisa lihat nih, ada pengaturan di sebelah kiri sini. Kelihatan ya, di bawah home, transaksi, table, kemudian ada pengaturan di sini. Nah, di pengaturan ini teman-teman bisa klik. Oke, ketika sudah diklik bisa scroll ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada masuk ke bagian outlet, kemudian ada ini nih, pengaturan reservasi. Jadi masuk ke pengaturan, scroll ke bagian bawah, masuk ke pengaturan reservasi. Nah, ketika kita klik, kondisinya nanti dia mati kalau teman-teman belum pernah nyalain. Yang harus kita lakukan adalah nyalain dulu, baru kita setting-setting sesuai kebutuhannya. Jadi nanti pas pertama kali buka pastinya mati, dinyalain dulu. Setelah dinyalain, nanti dia settingannya mati semua nih, gini. Nah, apa aja nih Mas yang bisa kita setting? Nah, yang bisa kita setting DP. Di sana mau ada DP atau enggak? Oh, kalau di misalnya di JKT Cafe mah nggak usah Mas. Di sini mah kalau mau DP nggak usah DP di sini mah langsung datang aja atau booking aja yang penting. Berarti bisa kita matiin. Atau kalau ternyata di Warkop Agamria, oh kalau di kita harus booking tempat dulu, tanda jadi dulu Mas. Oh, bisa dinyalain. Kita bisa nyalain di bagian sini. Ketika dinyalain, jenis DP itu ada dua. Ada yang tipenya nominal, ada yang tipenya persentase dari total beli. Contoh, kalau di kita harus minimal DP itu 200.000 ya. Oh, oke. Ini bisa masukin 200.000. Atau mau pakai yang persentase. Oh, kalau di kita 50% dari total pesanan teman-teman bisa pakai yang persentase. Tinggal diisi 50, tinggal diisi 50% di sini. Nah, tapi contoh di sini biar enak kita pakai yang nominal, yang paling umum lah. Rata-rata biasanya pakai nominal. Kalau mau reservasi di tempat kita minimal DP 200.000 ya. Kita tinggal tulis sini 200.000. Oke, udah. Terus biasanya ada minimal order nggak? Contoh misalnya, oh kalau di kita biar mau ngebooking minimal ordernya harus 1 juta karena saya kosongin satu tempat, saya kosongin satu area. Nah, di sini bisa dinyalain, bisa ditentuin mau minimal ordernya berapa. Oke. Kemudian aktifkan pilih menu nih. Nah, tadi kan bisa tuh pas customer pesan dia suruh pilih menu dulu baru kita kerjain. Atau ada juga ya tipe resto yang kayak oh nggak apa-apa kalau di kita mah reservasinya nggak usah pilih menu. Jadi nanti aja pas datang baru pilih menunya. Bisa ini dimatiin, bisa juga dinyalain. Kemudian bisa atur jadwal reservasi. Kalau di kita tuh sebenarnya buka dari jam 10 pagi, Mas. Tutup jam 9 malam. Tapi kalau reservasi cuma terimanya dari jam 12 siang. Soalnya kalau pagi cuma ngelayanin tamu reguler aja. Nah, kita bisa atur dari sini. Bisa nomor dari jam 12 sampai jam 9. Nah, itu bisa diatur. Kalau udah, teman-teman tinggal simpan, maka nanti dia otomatis langsung tersimpan settingannya. Jadi nanti teman-teman udah bisa gunain fitur reservasi. Kayak gitu, Majian, cara settingnya. Oke, jadi kalau untuk merchant ini nggak perlu ribet karena cuma sekali setting aja di awal dan udah cukup detail ya aku lihat ya Mas, udah bisa di customize gitu sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap merchant. Misalkan ada yang perlu DP atau enggak, DP-nya juga bisa tentuin mau nominal atau persentase, terus juga ada minimal order atau enggak ataupun juga availability dari reservasi yang pengen diadain sama merchant gitu. Jadi cukup praktikal tapi juga detail ya Mas Sadar ya. Jadi harapannya merchant lebih enak juga ya untuk nge-collect data dari customer di peak hour dan juga di peak order bukber Ramadan gitu. Betul betul Mbak Jian, betul banget. Jadi enaknya di sini ini settingan yang sekali aja gitu. Habis di setting, nanti secara settingannya juga udah bakal muncul. Nah, beda cerita kalau teman-teman menggunakan tipe-tipe fitur-fitur lainnya seperti misalnya, oh, kalau di saya pakai table management Mas, saya ada area-areanya. Nah, itu kan mengikuti dengan settingan table management. Oh, kalau di saya mah nggak pakai table management Mas, saya mah urut aja nomor 1 sampai 20 sampai 15. Nah, nanti semuanya ada di pengaturan itu. Nah, cuman settingan tadi itu cuman sekali aja. Kalau ada perubahan baru di setting lagi. Gitu Mbak Jihan.
Oke, siap Mas Hadar noted. Mungkin teman-teman juga bisa take notes ya tadi step by step dari Mas Hadar. Dan kalau ada pertanyaan, boleh disiapin dan nanti bisa ditanyain di sesi tanya jawab. Jadi Mas Hadar boleh lanjut dulu nih, apalagi sih yang mau di-share. Oke. Nah, tadi kita udah bisa nih gimana reservasi dari customer, setting pengaturan reservasinya. Tapi Mas, kalau di saya reservasi itu nggak semuanya dari link Mas. Kadang ada yang langsung PC ke nomor resto, ada yang PC langsung ke Instagram kita, ada ibu-ibu misalnya yang saya nggak ngerti lah, saya booking aja via ngomong langsung. Itu kalau setting reservasinya dari kita bisa nggak Mas? Nah, bisa banget. Dari kita juga bisa setting reservasi via kasir. Jadi nanti akan ada muncul kolom ini, kolom reservasi ketika sudah diaktifkan. Di kolom ini ketika kita klik, nanti kita bisa buat dan cek jadwalnya di sini. Gitu. Yang pertama-tama aku mau kasih tahu, teman-teman bisa lihat nih status-status masingnya. Ada orderan yang reservasinya baru masuk, ada atas nama Dila, atas nama Marsha. Ada juga yang orderannya udah kita ACC, sudah diterima atas nama Anya, Lutfi, Yono, Ayu dan lain-lainnya. Adapun yang reservasinya sudah selesai dan dibatalkan. Jadi kita bisa lihat status-statusnya di sini. Nah, gimana nih Mas kalau misalnya ada yang reservasi, saya pengen ngeliat jam berapa aja yang kesedia, jam berapa aja yang bisa kita terima buat booking. Caranya gimana? Tinggal klik tambah plus di pojok kanan bawah, ya, warna merah nih, tambah plus, kita klik, nanti akan nampilin dua kolom nih. Ada tambah reservasi, ada jadwal reservasi. Di bagian jadwal reservasi, ini bisa kita klik. Kalau kita klik, dia akan nampilin jadwal hari ini tersedia tuh di jam berapa aja. Jadi enak nih ngelihatnya. Jadi teman-teman kasir, teman-teman admin reservasi nggak pusing-pusing ngelihat di papan tulis, di buku-buku manual, dia tinggal lihat dari sini aja. Kalau ditanya sama owner, ditanya sama tamu-tamu, saya mau booking, bisa nggak di jam 5? Oh bisa, di meja 3 kosong. Saya mau booking, bisa nggak dari jam 4 misalnya, tapi pengen duduk di meja 4. Oh nggak bisa, udah penuh, paling kalau mau dari jam 12. Jadi kita nggak mentah-mentah nolak, tapi kita bisa kasih saran jam berapa aja tersedia. Dan jadwal ini bisa kita lihat ke depannya, tanggal 4, tanggal 5, kita bisa lihat tanggal 6, dan seterusnya. Kita bisa lihat semua jadwal-jadwal di sini. Kalau kita udah tahu jadwal mana yang kosong, langkah selanjutnya adalah inputin secara manual dari sisi kita. Gimana caranya? Caranya klik tambah plus yang tadi, oke? Tambah plus, klik tambah reservasi. Di sini kita bisa tambahin. Misalnya ada namanya Budea. Budea ini ngechat via WhatsApp mau booking, tapi disuruh kasih link nggak mau, maunya manualan aja. Kita yang bantu inputin. Kita bantu inputin, kita tulis di sini. Budea misalnya. Ada nomor teleponnya, kita isi misalnya. Oke. Kemudian Budea bilang buat 20 meja, kita tulis 20 orang. Kita tulis 20 orang. Mau tanggal berapa Budea? Oh, buat di tanggal 5. Oke, kita pilih tanggal 5. Kita lihat jam berapa aja yang kosong. Oh, tersedia dari jam 12 sampai jam 21. Nah, kita order misalnya dari jam 3 sampai jam 21. Oke. Kalau udah tinggal klik pilih menu, karena tadi di sini wajib pilih menu, maka kita isi Ramadan paket satunya apa, Ramadan paket duanya apa, lemon tea dan lain-lainnya bisa kita isi. Kalau sudah, tinggal di check out. Kemudian budaya ini mau bayar dong, berarti saya mau bayar DP-nya. DP-nya pakai apa? Bisa diatur, tunai, debit, QRIS, bisa diatur. Contohnya budaya pakai QRIS. Kita klik, tinggal konfirmasi pesanan, maka nanti kita bisa berikan si QRIS-nya. Jika sudah, teman-teman kasir, teman-teman admin itu bisa upload bukti pembayarannya. Nanti ketika sudah diupload, tinggal kesimpan di sistem. Jadi nanti kalau misalnya mau rekapan, tinggal cek. Kalau memang sudah cocok, tinggal terima reservasi dan sudah dibayar. Maka
orderan tadi otomatis selesai, otomatis masuk ke bagian transaksi kita, tinggal kita lakukan sama seperti tadi, proses pesanan, selesaikan pesanan, kemudian bayar pesanan. Sisanya kayak tadi. Kayak gitu Mbak Jian kalau caranya dari kasir. I see, oke. Jadi kalaupun merchant mau tetap menerima manual reservasi misal lewat WA atau secara langsung, itu tetap bisa terorganize dan terintegrasi di Tantri gitu ya Mas. Jadi walaupun nggak di-submit sama customer-nya, tapi kita juga sebagai merchant bisa tetap mengorganize semua data reservasi lebih enak. Jadi nanti merchant nggak usah nih punya tools terpisah untuk ngedata reservasi gitu. Jadi semuanya langsung all in one di Tantri. Enak juga gitu ya Mas ya? Betul betul Mbak Jian. Jadi kita kasih yang fleksibel deh, karena customer kan ada aja ya, ada yang tipenya enak, ada yang tipenya kadang kompleks. Nah, tugas kita adalah memudahkan, memfleksibelkan proses-proses tadi. Jadi mau dari customer yang pesan bisa, dari kita nginputin juga bisa, kayak gitu Mbak Jian. Oke, siap kalau gitu Mas Hadar. Mungkin boleh lanjut aja Mas Hadar, apalagi nih yang menarik untuk kita bahas. Tadi aku sempat lihat juga nih waktu display pilih menu Mas gitu. Aku lihat tuh menu-menu yang tertampil itu khusus Ramadan aja atau gimana tuh Mas? Apakah merchant seperti itu atau apa sih yang bisa merchant lakuin untuk bisa memaksimalkan uh, tampilan menu yang nantinya bisa dikasih ke customer dan juga kasir? Wih, mantap banget. Sadar aja ya Mbak Jihan ya. Benar Mbak Jihan. Jadi suka bertanya-tanya. Menu saya tuh banyak banget. Kalau saya tunjukin semua menu-menu saya, customer pasti bingung nih, aneh-aneh pesen-pesennya. Saya mau tampilin cuma menu-menu Ramadan aja bisa nggak? Nah, sesuai dengan yang akan aku jelasin di selanjutnya, yaitu sering banget nih kalau kendala menu Ramadan tuh customer bingung mau pesan menu apa aja. Karena banyak banget menu kita, ada menu regulernya, ada menu-menu yang memang kita paketin buat Ramadan, ada menu juga yang paket berdua, paket bertiga, wah banyak banget dia di sana. Itu yang pertama. Kedua, customer mau pesan nih paket A, tapi lupa menu utama yang dipilih gitu. Jadi paket A nih apa aja isinya ya, dia lupa gitu. Isi paket A tuh mau yang mana ya? Mau ayam, mau pakai ayam, apa mau pakai apa? Jadi bingung dia. Terus sering banget dapur nih, kasir sama dapur sering banget nih bercekcok di bagian sini nih. Ini customer buat reservasi jam 2 mau pesen paket Ramadan A ya. Nanti si dapur bilang dia mah mana hafal paket Ramadan A isinya apa aja. Jadi gimana nih biar komunikasinya enak, customernya enak, menu yang ditampilkan juga jauh lebih jelas. Nah, bener banget tadi kata Majihan, kalau di bagian menu itu bisa diatur apa aja yang ditampilkan. Contoh ya, aku kasih lihat contoh. Kalau di bagian ini, kalau di bagian yang contoh akun cafe ini, dia tuh menu yang menu yang ketampilkan itu cuma sebagian doang. Nih, cuman ini doang. Ramadan paket, menu tajil, sama menu teh. Kok cuman segini doang? Emang yang dijual cuman ini doang ya? Nah, padahal kalau dilihat yang dijual itu banyak banget tuh. Ada burger, kemudian ada mie, kemudian ada snack-snacknya, ada coffee dan coffee, ada promo. Nah, padahal ada banyak banget. Nah, gimana nih Mas biar aku bisa atur yang mau tampil ke reservasi apa aja? Nah, jadi dengan adanya fitur reservasi ini, apa yang mau diatur ke bagian customer itu bisa diatur dengan cara apa? Dengan cara kini kalau kita klik si menunya, oke, misalnya eh, BBQ bacon burger ya, kita klik nih menunya, kita klik, nanti begitu kita scroll ke bagian bawah, ini kita ke bawah ya, kita lihat di bagian bawah, dia akan muncul ini pengaturan reservasi produk. Tampilkan pada reservasi. Nah, jadi enak. Kita bisa nentuin nih menu apa aja yang mau kita tampilin di reservasi dan menu apa aja yang nggak mau kita tampilin. Contoh misalnya di bisnis saya sih ada menu extra ice misalnya, ada es batu kosong. Kan aneh kalau orang reservasi cuma pesan es batu kosong kan. Itu berarti kan ya udah ini mah nggak usah ditampilin di reservasi. Nanti aja pas dia datang baru dia boleh tambah. Nah, ini bisa kita matiin. Atau sama halnya kayak di kafe ini, dia ada burger. Kayaknya aneh deh buka puasa pakai burger. Jadi nggak usah kita tampilin deh biar nggak bingung. Bisa kita matiin settingannya di sini. Sehingga nanti menu-menu yang ada di sini bisa kita pilih apa aja yang mau tampil.
Contohnya kalau di sini cuman paket Ramadan, takjil, sama teh. Jadi apa yang dijual bisa sesuai sama syarat-syarat reservasinya, kayak gitu. Kayak gitu Mbak Jian kurang lebih buat settingan si katalognya. Oke, berarti bener ya, tadi memang bisa nih merchant itu nge-setting yang di-showcase, menu-menu yang memang relevan, misalkan memang, ada menu-menu paket Bookber tersendiri yang biar biar nanti merchant juga lebih mudah dalam memproses pesanan, gitu ya Mas Hadar ya? Kira-kira apa lagi nih Mas yang mau disampaikan atau kita bisa langsung, coba menjawab nih beberapa pertanyaan mungkin yang Desi udah siapkan? Oke, benar. Yang Mbak Jian sampaikan tadi, nah pasti banyak banget teman-teman yang masih mau tanya-tanya atau sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan resto dan bisnisnya. Boleh banget kita masuk ke sesi tanya jawab aja Mbak Jihan. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Hadar atas waktunya, mungkin aku juga mau share screen nih. Oke, boleh. Oke, jadi buat para bestri yang masih punya pertanyaan, mungkin boleh banget disimpan pertanyaan dan yang udah disimpan dari tadi boleh tanyain di sekarang. Dan BTW semoga tadi yang udah Mas Arya sampaikan bisa kasih insight baru juga nih buat para bestri dan bisnisnya dan bisa jadi solusi praktis juga ya buat para bestri ke depannya selama bulan Ramadan ini. Oke, karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab, buat Bisri yang masih punya pertanyaan atau pengen diskusi lebih lanjut, mungkin pengen lebih relevan sama situasi merchant-nya, boleh nih ada dua cara nih buat Bisri tanya. Yang pertama, boleh banget Bisri langsung aja raise hand, pakai fitur raise hand di Google Meet ini. Nanti boleh dibantu untuk nyalain kamera dan nyalain mikrofonnya. Dan jangan lupa untuk perkenalkan nama dan juga asal merchant-nya biar kita-kita ini dan juga Mas Hadar kenal gitu ya sama Bisri dan juga bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Atau kalau Besti juga mau menanyakan lewat kolom chat juga boleh banget, bisa langsung aja perkenalkan nama dan asal merchant-nya dan juga disampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin kita bakal open untuk 5 penanya dulu nih Besti, jadi boleh nih buat Besti yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja, atau misalnya mau langsung raise hand ataupun di kolom chat, tapi sebenarnya tadi aku udah melihat nih ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Nani Yukni. Mungkin ya, aku coba bacain ya Mas Hadar untuk pertanyaannya. Mbak Nani, mungkin bisa di komen juga Mbak Nani dari merchant mana. Mbak Nani bertanya untuk nomor mejanya, kira-kira bisa nggak kita ganti nama sesuai nomor meja kita? Itu gimana tuh Mas Hadar? Mungkin boleh Mas Hadar coba bantu jawab. Silahkan. Oke, pertanyaan sangat menarik sekali. Eh, ini Bu Nani asik, Bu Nani ini IMEKA kesayanganku ini dari IMEKA House ya ini ya. Jadi benar pertanyaan Bu Nani. Gimana bisa nggak untuk nomor meja eh, kita ganti sesuai nomor meja kita? Bisa nggak gitu? Bu Nani bisa banget Bu Nani. Jadi nanti kalau untuk nomor mejanya, nah ini aku sambil jelasin lagi ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tipe yang table management seperti ini, ada area-areanya, dia dia itu bisa banget kita menggunakan reservasi dengan seperti itu. Contohnya ya, contohnya, sebentar. Nah ini ketika kita sudah nyalakan table manajemennya, nanti pada saat kita mau reservasi, nah ini kita mau reservasi, nih nanti ada kayak gini Bu Nani, dia pilih area meja gitu, diklik nanti bisa nampilin ada indoor, ada nomor 1 sampai 6, kemudian ada smoking area, ada meja S1, S2, S3, S4, kemudian ada rooftop, misalnya meja 7 sampai meja 12, ada VIP 1, VIP 2. Jadi kalau misalnya untuk ditanya apakah bisa nih dibikin area-area atau namanya sesuai kita, jawabannya kalau di sana menggunakan fitur table management bisa banget gitu karena Tantri akan narik datanya dari table management ini. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan table management, nanti data nomor mejanya akan otomatis Tantri bantu urutkan dari 1 hingga sesuai dengan meja yang tersedia di sana. Gitu Gunani. Asik Gunani. Oke, gitu ya Mas. Jadi sebenarnya bisa banget untuk
merchant ini bisa setting juga untuk namain area-area mana dalam restonya, asal bisa menggunakan juga fitur table management yang nanti bisa provide gitu ya. Jadi nanti bisa lebih mudah juga dalam untuk fitur reservasinya gitu ya. Semoga menjawab ya Ibu Nani. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ngobrol langsung aja di grup sama merchant-nya ya. Oke, mungkin ada lagi nih pertanyaan Mas Hadar yang muncul dari Mbak Motif dari KL Coffeetainment Jakarta Utara. Pertanyaannya adalah, sebelumnya Mbak Shofi bulat dulu nih ternyata yang bertanya ya, kita jawab berurutan. Mbak Shofi bertanya untuk katalog lama jika diganti nama menu atau ganti harga, apakah mempengaruhi laporan sebelumnya? Itu Mas Hadar mungkin boleh bantu dijawab. Oke. Sebelumnya Mbak Sofi dari mana Mbak Sofi? Aku khawatir aku lupa-lupa inget nih Mbak Sofinya sama nggak nih sama yang aku biasanya komunikasiin. Mbak Sofi dari mana nih? Tapi sambil aku nunggu Mbak Sofi jawab, sambil aku bantu jawab ya. Untuk katalog lama jika diganti nama menu atau ganti harga, apakah mempengaruhi laporan sebelumnya? Walaupun pertanyaannya ini mungkin sedikit di luar di bagian reservasi, cuman aku bantu jelasin singkat aja. Kalau untuk katalog lama diganti nama menu dan harganya nggak akan mempengaruhi laporan sebelumnya. Jadi semisalnya hari ini aku transaksi atas nama produk jus mangga, harga jual 10.000. Kemudian transaksinya udah selesai, laporannya udah closing, besok aku ganti nama nih, jus mangga jadi 12.000. Nanti laporan yang hari ini nggak akan berubah jadi 12.000, pendapatan tetap 10.000. Jadi Tantri mencatat laporan pemasukannya berdasarkan hari itu. Oke, dapur Subah, oke bener kan? Kak Sofi, nggak akan berpengaruh dari ini Kak, dari pencatatan si menunya. Jadi kalau hari ini transaksi, dia bakal ngikutin data uang itu atau menu itu dibuat dengan harga produk yang mana gitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya jual jus mangga 50.000, hari ini kejual 50.000, besok saya ganti harga jus mangga 80.000, hari ini laporan tetap 50.000, yang besok tetap jadi laporan 80.000 gitu Mbak Sofi. Oke, ini juga buat Bu Nani, khususnya juga buat Bu Nani dan teman-teman semuanya. Kalau memang aku reminder sedikit aja, kalau memang teman-teman dari penjelasan dan ini ada yang kurang jelas dan mau ditanyain lagi, boleh banget langsung kontak aja. Buat Bu Nani sendiri itu langsung spesial kan sama aku ya Bu Nani. Kalau buat teman-teman yang lain juga bisa langsung kontak ke grupnya atau ke PIC-PIC-nya. Let's go, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Makasih banyak Mas Hadar. Jadi buat Mbak Syofi jangan khawatir ya Mbak Syofi, jadi nggak akan berubah gitu ya Mas Hadar, kalaupun ada perubahan, karena transaksinya nanti dicatat per hari itu gitu ya. Jadi Tantri udah mikirin juga untuk itu. Jadi semoga nggak khawatir lagi Mas Syofi kalau misalnya ada perubahan ke depannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku masih jawabin dari kolom chat dulu nih, karena belum ada yang raise hand juga ya. Pertanyaannya dari Mbak Motif adalah apakah ada fitur otomatis pembayaran terkonfirmasi dari Tantri untuk customer yang sudah melakukan pembayaran transfer manual. Nah, gimana tuh? Tadi Mbak Motif itu dari KL Coffeetainment Jakarta Utara ya. Oke, boleh dibantu jawab Mas Sadar gimana tuh? Pertanyaan dari Mbak Motif. Siap-siap Mbak Motif ya. Eh, jadi pertanyaannya apakah ada fitur pembayaran otomatis di Tantri, baik itu buat DP atau order pada umumnya kali ya gitu. Karena dia berelasi. Kalau saya DP, saya udah bayar, itu ada konfirmasi otomatis nggak? Atau kalau misalnya pembayarannya melalui transfer manual, oke. Jadi kalau di Tantri, pembayaran yang terkonfirmasi otomatis by system. Dalam artian seperti apa? Dalam artian customer bayar, detik itu juga sistem Tantri mendeteksi bahwa oh sudah dibayar, silakan lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Itu hanya sejauh ini hanya bisa menggunakan uh, QRIS dan virtual account. Jadi bukan transfer manual. Jadi QRIS dan virtual account. QRIS dan virtual account ini ketika customer membayar akan langsung dikonfirmasi atau diverifikasi secara otomatis oleh Tantri karena dia QRIS saja sudah berbeda gitu. Ini kalau aku sedikit tunjukin, dia QRIS-nya aja dia itu tampilannya udah bukan yang QRIS statik atau customer scan masukin angkanya manual.
tapi sudah tampilannya QRIS dinamis. Yang dimana kalau QRIS dinamis itu ketika customer scan, nominal yang muncul di m-bankingnya itu sudah terkunci dengan nominal yang tertampil. Contohnya ini ya, QRIS non tunai gitu. Jadi ketika ini dinyalakan, itu kita pilih metode pembayarannya. Ketika kita konfirmasi reservasi, dia otomatis, oh udah lewat, dia otomatis langsung terkonfirmasi bahwa orderannya itu pembayarannya langsung diterima. Nih, kasih contoh. Oke, nih ketika kita konfirmasi reservasi, nah 200.000 tadi pembayarannya ketika kita klik selesai pembayaran, ini langsung QRIS yang khusus untuk orderan ini. Ketika QRIS-nya di scan pakai m-banking, langsung terverifikasi secara sistem otomatis ke sistem tantri, dan sistem tantri akan langsung menerima pembayarannya dan memproses sudah dibayar gitu. Jadi enak prosesnya, dan ini bisa untuk metode pembayaran yang QRIS atau yang tipenya virtual account. Biasanya kayak mau top up di Shopee, top up di OVO, Grab, itu kan pakai virtual account dia transfernya. Itu bisa. Tapi kalau untuk transfer manual, karena pembayarannya manual, namanya manual ya, pembayaran manual ke rekening penerima, maka verifikasinya itu tetap dilakukan manual atau dicek dulu duitnya sudah masuk atau belum gitu. Atau paling enaknya kalau di kasus reservasi, ngeceknya by ini bukti pembayaran yang ada di sini gitu. Gitu Kak Motif. Aku Oke. rasa kayaknya Kak Motif ini juga salah satu merchant baru-baru kita nih, sekitar 2 minggu 3 minggu ya. Nanti pasti masih banyak pertanyaannya. Nanti boleh ditanyain aja Kak ke tim PIC-nya langsung, nanti kita bantu tanya jawab terkait ini. Sama-sama Kak Motif. Ada lagi Mbak Jian pertanyaannya? Oke, siap. Makasih banyak Mas Hadar. Memotif semoga menjawab ya. Lagi-lagi betul kata Mas Hadar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi tim merchant Nyetantri. Dan juga jangan lupa juga nih Bestri, nanti juga aku bakal kasih tahu platform-platform apa aja yang Bestri bisa akses untuk bisa mendapatkan tutorial-tutorial visual yang lebih enak nih soal fitur-fitur tantri gitu ya. Jadi nggak perlu kebingungan, nanti bakal kita kasih juga resources-nya. Oke, next ada pertanyaan nih, mungkin sejauh ini pertanyaan terakhir ya di kolom chat dari Bebek Kampung. Pertanyaannya Mas Hadar, jika sudah DP, nanti untuk sisa pembayarannya pakai sistem apa Mas Hadar? Mungkin boleh bantu dijawab ya. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak semua yang dari BB Kampung AA. Eh, Pertanyaannya gimana nih kalau aku sudah DP, pelunasannya pakai sistem apa gitu. Nah, jadi aku ada contohnya nih, pertanyaannya bagus banget lagi. Nah, aku ada contohnya. Ini Dimas nih, atau ini misalnya Aisyah. Aisyah ini dia reservasi, bayar DP 100.000. Pertanyaannya, saya bayar 17.800-nya pakai sistem apa ya? Nah, nanti ketika orderannya kita proses, kemudian kita selesaikan, seperti pada tahapan tantri pada umumnya, ketika bayar, nah ini customer mau bayar nih, bayar 17.900-nya pakai sistem apa Mas? Nah, pembayaran sisanya bisa teman-teman tentuin. Tuh, saya mau sisanya pakai tunai, saya sisanya mau gesek aja, saya mau QRIS, atau tadi tuh saya mau direct aja langsung transfer manual. Itu bisa kita tentuin. Jadi enaknya DP-nya setengah pakai QRIS tadi di awal, terus nanti pelunasan mau pakai transfer. Nah, itu bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu. Tinggal konfirmasi pembayaran, maka masuk nih 100.000-nya masuk sebagai uang DP, dipotong kan karena udah bayar DP, 17.900 ya pelunasannya dibayar menggunakan QRIS gitu. Jadi enak laporannya. Gitu kakak-kakak gitu Bajihan. Oke, siap. Thank you so much Mas Hadar atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Bestri. Oke, apakah masih ada mungkin dari Bestri yang hadir hari ini yang mau bertanya? Mungkin apakah ada yang mau raise hand juga? Karena kita masih ada nih sedikit waktu untuk para Bestri untuk mengajukan
pertanyaan kalau misalnya ada yang masih dibingungkan atau mungkin masih ada yang tadi kurang jelas dari Mas Handar, boleh banget ditanyain apakah masih ada karena sejauh ini dari kolom chat udah terjawab semua nih sama Mas Handar, luar biasa ya. Boleh boleh. Boleh-boleh teman-teman yang ada mau tanya-tanya. Sama-sama Kakak DB Kampung AA, nanti kita diskus-diskus lagi boleh. Sambil aku cek-cek ini ada beberapa dari Bakso Lava Solo. Mas ada di sini juga boleh. Oh, ada Kak Mita. Kak Mita dari Kedai Nong Kibar ya Kak Mita ya. Wah, deket banget Kak Mita kita. Kemudian ada Kak Najatul Salwa, kakak atau ibu Najatul Salwa ini dari merchant mana ya? Aku takut takut salah nih, seingat aku takut berbeda. Dari mana Kak Najatul Salwa atau ibu dari merchant apa? Sambil aku tunggu Kak Najatul Salwa, boleh di chat dari merchant apa, biar kita enak diskusinya sambil aku jawab pertanyaan Kak Mita nih. Boleh Mbak Jihan? Oke nih, kita ada pertanyaan nih dari Mbak Mita. Katanya Mbak Minta mungkin tadi agak terlambat untuk masuk Gimita nih Mas Hadar, jadi mungkin Mas Hadar boleh review sedikit untuk masukin DP-nya seperti apa sih Mas kalau misalnya mau menggunakan dari fitur reservasi maupun DP dari Tantri. Oke. Kamita aman, padahal kita deket Kamita. Tinggal panggil aja, nanti kita part of service-nya dari Tantri. Kalau kebingungan, kita bantu temenin gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan singkatnya tadi, gimana nih cara masukin DP-nya? Aku bantu jelasin secara singkat. Nanti jangan lupa diisi form yang dikasih sama Mbak Jihan, biar video rekamannya dikirimin lagi ke Kamita gitu. Nah, cuman secara singkat, kalau DP itu Kak Mita bisa setting di sini di bagian outlet, pengaturan outlet, itu nanti ada pengaturan reservasi Kak. Nanti Kakak bisa setting DP itu mau berapa nominalnya. Mau pakai nominal atau mau pakai persentase, ini bisa disetting di bagian sini. Kemudian kalau misalnya udah disetting, nanti Kak Mita tuh bisa bikin sama kayak bikin transaksi Kak Mita. Cuman bedanya bikinnya tuh ada di reservasi. Kalau transaksi itu orderan, kalau reservasi buat bikin reservasi. Begitu kita tambahkan reservasi, nih di pojok kanan bawah, kita tambahin reservasi, nanti tinggal isi aja datanya. Misalnya ya Kak, misalnya yang mau reservasi Kak Mita misalnya. Kak Mita, oke. Diisi nomor teleponnya, kemudian buat berapa orang, diisi mau tanggalnya kapan, misalnya hari ini, dipilih area-areanya, nanti bisa diatur. Nanti begitu dia habis pilih menu nih Kak, habis pilih menu, jadi pas nanti ada yang reservasi, dia booking-booking, ada yang ngasih-ngasih DP, di sini dia DP-nya. Nah, langsung jadi 200.000. Karena tadi settingan aku 200.000 Kak Mita. DP di sini harus 200.000, maka dia langsung total bayarnya 200.000. Nanti sama nih kayak pas mau bayar-bayar orderan, ditanya sama tante, bayar DP-nya mau pakai apa? Bisa tunai, debit, QRIS, transfer manual, bisa diatur di sini. Kalau di sana sih seingat aku langganannya pakai QRIS ya kayak pakai QRIS. Kalau udah tinggal konfirmasi pesanannya. Nanti ini kelewat jam. Nanti kalau udah dikonfirmasi, orderannya akan masuk. Di sini langsung otomatis kebuat. Nih, langsung otomatis si orderannya kebuat. Kemudian di sininya reservasinya langsung masuk. Contoh yang atas nama Dila tadi, tinggal kita upload aja di sini Kak. Gitu. Nanti kalau misalnya Kakak di WA-in gitu, ini saya sudah bayar. Nanti kami tinggal terima reservasinya, terus upload si bukti bayarnya. Upload bukti bayar dari yang udah bayar, kita proses, nanti langsung masuk ke sistem. Sehingga orderan yang tadi tuh, yang misalnya atas nama Kamita tadi, biasanya dia cuman totalin, ini jadi ada minusnya Kak. Jadi ada pengurangannya. Si pengurangan tadi itu adalah DP. Contoh yang atas nama Niko. Atas nama Niko ini dia total belanjanya cuma 90, 100, dia total belanja 103.900, udah bayar DP 100.000. Nah ini contoh ya. Nah contoh pesanannya selesai, kemudian begitu dia bayar pesanan, dia yang harus dibayar itu cuman, nah yang harus dibayar itu jadi cuman 4.000 karena ada minusnya di sini. Jadi lebih enak. Ada minus 100.000,
sisanya pembayarannya pakai apa bisa, sisanya tunai, sisanya debit, sisanya transfer manual itu bisa, pun sisanya QRIS juga bisa. Kalau udah tinggal konfirmasi, udah masuk ke sistem gitu, Kamita. Cukup jelas Kamita? Oke, gitu ya Kamita untuk penjelasan mengenai gimana sih cara reservasi dan juga masukin DP. Tapi Kamita jangan khawatir kalau misalkan tadi dirasa kurang detail gitu ya, nanti abis acara ini, aku juga sekalian nih mau ngabarin ke teman-teman Bestri yang hadir. Aku tadi udah ngirimin link untuk link kehadiran yang aku kirim di kolom chat. Dan nanti kalau misalkan Bestri yang udah hadir nih pada ngisi, nanti kita bakal langsung kirimkan recording dari meeting hari ini ke nomor yang tercantum gitu. Jadi nanti biasanya nggak usah khawatir kalau misalkan pengen di playback, pengen didengerin ulang, Mas Hadar tadi ngomong apa ya agak lupa, itu jangan khawatir, Bestri bisa langsung playback aja dari rekamannya. Tapi jangan lupa nih kita minta tolong untuk mengisi link kehadirannya gitu ya. Nanti juga aku bisa share ulang kalau misalkan tertinggal ya buat para Bestri. Oke, kalau gitu kira-kira masih ada nggak sih yang masih mau nanya nih mengenai penjelasan yang udah dijelasin sama Mas Sadar tadi? Misalkan ada yang bertanya, tapi kalau misalkan dirasa mungkin kita cukupkan dulu karena sejauh ini sepertinya belum ada lagi yang bertanya ya. Oke, untuk mungkin kalau gitu sesi Q&A-nya dicukupkan dulu ya Mas Hadar untuk hari ini. Tapi sekiranya biasanya nanti masih ada pertanyaan atau pengen didiskusikan, lagi-lagi jangan ragu untuk hubungi di grup merchant barang tantri yang juga siap membantu. Dan oh ya Mas Hadar mau nanya mungkin nih gimana kalau misalkan ada bestri yang pengen training atau jelasin sesuatu yang lebih detail, lebih private gitu. Gimana sih cara ngajuinnya Mas Hadar? Itu bisa nggak sih kita tuh sebagai merchant-nya tantri gitu? Nah, boleh banget. Memang dari part of service tantri, seperti salah satunya ini, webinar ini adalah bantu teman-teman buat kuasain tantri, bukan cuma pakai fitur-fitur basic, tapi juga bisa ngelancarin fitur-fitur yang memang ternyata dibutuhin. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang kebingungan, ada yang mau kayaknya nih kepake sama saya deh. Saya mau one on one atau saya mau ajak tim saya sama tim tantri diskusi meeting, mau offline, mau online, mau ternyata datang ke kantor atau kita ke sana, itu teman-teman bisa aja langsung chat di grup kita. Nanti ada PIC-nya yang ngejawab, nanti kita jadwalkan, nanti kita atur jadwalnya, apa bahasanya dan gimana skemanya. Jangan khawatir, semuanya part of dari service tantri buat kasih teman-teman pemahaman terkait fitur dan kenyamanan soal penggunaan di tantri jauh lebih enak. Gitu Baja. Mantap, terima kasih banyak Mas Red buat penjelasannya. Jadi gitu ya Besti, dan mau recall juga nih sedikit kalau misalkan acara hari ini juga salah satu cara kita nih untuk make sure kalau misalkan merchant-merchant country itu bisa terfasilitasi dengan baik ya Mas Adar. Jadi nanti kalau misalkan ke depannya, jadi jangan kaget nih Besti kalau misalkan bakal sering ketemu sama aku atau Mas Hadar ataupun pembicara-pembicara lain yang relevan untuk membantu Besti menjalankan profesional bisnisnya lebih baik. Jadi jangan lupa untuk diikutin terus apa yang bakal Tantri kasih nantinya ke depannya demi melancarkan service kita dan juga kemudahan Bestri ke depannya menggunakan Tantri gitu. Dan juga mau sedikit heads up juga nih Bestri kalau misalkan pengen ngepoin fitur-fitur yang Tantri punya, kita juga punya beberapa channel seperti ada YouTube-nya Tantri, itu juga bisa dikepoin, di dalamnya udah cukup lengkap. Jadi Bestri bisa kepoin juga cara menggunakan fitur-fitur tertentu dan memaksimalkan fitur-fitur yang Tantri untuk bisnis Bestri sekalian. Oke, mungkin Bestri aku juga mau minta tolong untuk boleh nih mengisi link uh, mengisi link form kehadiran seperti yang aku bilang tadi. Jadi boleh banget, boleh di-scan ataupun diklik link yang aku kirimkan di kolom chat. Sebentar, aku kirim ulang ya, Bestri. Harapannya nanti kalau misalnya Bestri udah pada mengisi nih, kayak aku bilang tadi, nanti bisa dapat recording ulangnya. Jadi bisa di playback, bisa didengerin lagi kalau masih ada yang bingung. Atau boleh juga di-scan lewat HP-nya untuk diisi. Mungkin aku tunggu sekitar 2 menit sambil kita ngobrol-ngobrol dikit mungkin ya. Gitu. Jadi mungkin Bestri boleh bantu isi. Dan soalnya nanti juga di dalam formnya, kita bakal minta feedback dari Bestri nih, kira-kira apa yang pengen Bestri dapat dari kita ke depannya. Misalkan, Mbak pengen dong nanti webinar ke depannya bahas fitur A, fitur B, fitur C gitu. Atau mungkin pengen dong
nge-provide sesuatu yang memudahkan kita untuk ngelakuin ABC. Nah, kayak gitu. Itu boleh banget ya, Besti, dicantumin aja di kolom form yang udah kita sediain, karena itu feedback dari Besti sangat membantu kita untuk memberikan yang terbaik, terutama servis kepada merchant-merchant yang sudah berkomitmen sama Tantri. Oke, kalau gitu, sambil menunggu waktunya berjalan dan juga Besti mengisi formnya, aku juga pengen kenalin lagi nih beberapa channel-channel Tantri yang Besti bisa kunjungin. Yang pertama itu ada Instagram Tantri, ada di QR Menu Tantri, jadi boleh di-follow. Di sana bakal ada insight-insight mengenai bisnis F&B yang menarik, dan juga mungkin kalau misalnya ada update-update mengenai Tantri dan aplikasinya, itu boleh banget untuk di-follow sama Bestri. Yang kedua, ada juga nih YouTube channelnya Official Tantri. Dalamnya cukup lengkap, kita sengaja nih provide sebanyak mungkin video yang memudahkan Bestri untuk tinggal nonton untuk memahami fitur-fitur Tantri gitu. Jadi sangat mudah, bisa diulang-ulang sepuasnya gitu ya. Jadi jangan khawatir, boleh di-stuck juga, boleh di-subscribe dan ditontonin. Dan yang gak kalah penting, mungkin bisnis ini udah pada tahu belum ya kalau Tantri punya WhatsApp channel official gitu. Dan WhatsApp channel ini biasanya kita gunain untuk ngasih informasi-informasi penting mengenai Tantri, penggunaannya, ataupun fitur-fitur terbaru. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya juga nih bakal ada online kelas kayak gini, online training, atau program-program engagement Tantri ke depannya, itu juga bakal diinfoin lewat WhatsApp channelnya. Nanti Bestri bisa juga join nih dengan link yang aku udah attach juga di layar, s.id/WhatsApp channel Tantri gitu. Kalau misalnya nanti Bestri pengen linknya nyusul, nanti boleh hubungin aja di grup sama Tantri ya, grup merchant sama Tantri, kita bisa bantu kirimkan link-link channel yang relevan buat Bestri kunjungin. Oke, mungkin sekian. Bestri terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk ikut ke acara hari ini. Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung sesi online kelas hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bestri yang udah mengikuti sesi ini hingga akhir. Tapi nih sebelum kita mengakhiri gitu, kita kayaknya dokumentasi dulu nih sama Mas Hadar, sama aku, dan juga sama Bestri-Bestri yang mungkin bisa on cam untuk kita mengabadikan momen hari ini gitu ya. Boleh mungkin dibantu untuk para bestri yang hadir, boleh bantu on cam kalau misalnya memungkinkan. Let's go. Ayo dong, sama-sama aku yuk. Ada Mas Agi, ada Bebek Kampung, ada JKT Cafe Bang Jai. Let's go Bang Jai. Kita foto-foto Bang Jai. Oke, yuk kita foto mungkin buat bestri yang bisa on cam. Oke. Oke, terima kasih nih udah pada on cam ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja dokumentasikan sesi hari ini. Boleh dibantu ya tim dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Hadar dan juga rekan-rekan Bestri yang sudah hadir. Semoga nih hari ini apa yang disampaikan sama Mas Hadar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Bestri bisa ngasih insight lebih banyak lagi. Terutama nih yang tadi fitur kita bahas ya, fitur reservasi, agar nanti reservasi bukber di merchant bisa berlangsung lebih rapi dengan Tantri, dan juga bisa utilize nih fitur katalog menu yang tadi Mas Hadar udah jelasin, yang bisa bikin menu paket khusus buat Ramadan. Nantinya merchant juga lebih mudah untuk membaca ada pesanan dan juga proses. Dan sekali lagi, Bestri jangan ragu untuk hubungi Tantri melalui Tantri Merchant Group atau channel jika memiliki feedback ataupun masukan mengenai peningkatan fitur, karena kami sangat terbuka untuk memberikan yang terbaik untuk para Bestri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lewatkan Tantri Online Class selanjutnya, dan sampai jumpa di Tantri Online Class berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga bisnis Bestri semakin lancar. Terima kasih banyak dan selamat sore.